Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Salam olahraga. Bersama saya, Dedi Pramono. Kita akan membahas materi permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola. Adapun cakupan materi kita yaitu sejarah, pengertian, teknik dasar, lapangan, peraturan, tips dan trik. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pelajaran ya. Pada video pembelajaran ini, yaitu permainan sepak bola, itu mencakup hal-hal yang perlu dipelajari. Di antaranya, lapangan sepak bola, kemudian ada peraturan, teknik dasar, pengertian, tips dan trik. Dan terakhir adalah sejarah permainan sepak bola. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah sepak bola, pengertian dan juga teknik dasar permainan sepak bola. Dalam sejarahnya, sepak bola terinspirasi oleh permainan tradisional masyarakat Tiongkok yang bernama Suchu pada abad ke-3 sebelum Masehi. Di Indonesia sendiri, sepak bola sudah masuk sejak abad ke-19 pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1930, didirikanlah sebuah badan yang mengatur tentang olahraga sepak bola. Badan tersebut bernama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disebut dengan PSSI. Tim nasional sepak bola Indonesia sendiri pernah berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia FIFA, yakni pada tahun 1938, tepatnya di Prancis dengan nama Hindia Belanda. Pengertian sepak bola. Sepak bola merupakan permainan olahraga beregu yang masing-masing regunya beranggotakan 11 pemain. Adik-adik, seperti yang kita lihat di layar, mereka adalah pemain bintang lapangan hijau dan memiliki kontrak yang mahal per pekannya. Untuk menjadi pemain sepak bola profesional, maka kalian wajib mengetahui atau menguasai teknik-teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dasar permainan sepak bola. Berikut merupakan teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dasar sepak bola yang pertama adalah menendang bola, yang kedua menggiring bola, yang ketiga menghentikan bola, dan yang terakhir yang keempat adalah menyundul bola. Permainan sepak bola biasanya dimainkan di lapangan yang luas dalam pertandingan nasional maupun internasional. Sepak bola dimainkan di stadion yang memiliki standar yang tinggi. Lapangan sepak bola dianggap layak apabila yang pertama adalah memiliki standar ukuran lapangan sepak bola. Tentunya dalam hal ini adalah mengikuti ketentuan FIFA. Kemudian yang kedua, lapangan sepak bola jauh dari daerah berbahaya. Artinya di sini jauh dari bencana maupun daerah perang. Kemudian yang ketiga, berbentuk persegi panjang dan permukaannya rata. Lapangan ini tidak boleh bergelombang dan perawatan rumputnya haruslah baik. Dan yang terakhir adalah memiliki fasilitas yang memadai seperti ruang ganti, kemudian toilet, tribun, dan lain-lain. Panjang lapangan harus berukuran antara 90 sampai dengan 120 meter. Sedangkan 100 sampai dengan 110 meter untuk pertandingan resmi tingkat internasional. Dan lebar lapangan antara 45 hingga 90 meter.
64 dan 75 meter untuk pertandingan resmi tingkat internasional dan harus berbentuk persegi panjang. Peraturan dalam sebuah permainan olahraga merupakan hal yang wajib ada. Tujuannya untuk mengatur segala sesuatu terkait dengan jalannya permainan maupun sanksi-sanksi yang diberikan apabila ada pemain yang melanggar. Berikut merupakan aturan-aturan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, ukuran lapangan. Ukuran lapangan dalam pertandingan internasional, panjang lapangan berkisar 100 sampai dengan 110 meter dengan lebar 64 sampai dengan 75 meter. Kemudian yang kedua, jumlah pemain. Jumlah pemain masing-masing klub yang bertanding adalah 11 orang, ditambah beberapa pemain cadangan. Pada pertandingan liga domestik, pemain yang diizinkan duduk di bangku cadangan berkisar 5 sampai dengan 7 pemain. Dan apabila jumlah pemain yang dimainkan kurang dari 7 orang, maka pertandingan akan dihentikan dan musuh dianggap menang 3-0 atau WO. Kemudian yang ketiga adalah lamanya pertandingan sepak bola. Lamanya adalah 45 menit kali 2 babak. Kemudian yang selanjutnya, ukuran bola. Ukuran bola ini berbentuk bulat sempurna dan terbuat dari bahan yang suitable. Maksudnya di sini suitable ya. Kemudian ukuran lingkar bola 68 sampai dengan 70 cm atau 27 sampai dengan 28 inci. Untuk berat bola 410 sampai dengan 420 gram dan memiliki tekanan udara 0,6 sampai dengan 1,1 atm atau satuan atmosfer. Kemudian yang kelima adalah peralatan permainan sepak bola. Peralatan permainan sepak bola, setiap tim menggunakan pakaian atau jersey, celana dan sepasang kaos kaki yang seragam kecuali kiper. Selain itu, setiap pemain dilarang menggunakan sesuatu yang membahayakan, seperti jam tangan, kalung, atau perhiasan, dan harus menggunakan pelindung tulang kering atau disebut dengan decker. Kemudian yang keenam, wasit atau referee adalah pengadil utama di lapangan. Dia berhak menentukan sebuah pelanggaran, kemudian menganulir gol, memberikan peringatan kartu kuning atau kartu merah, ataupun menghentikan pertandingan jika situasi di lapangan tidak memungkinkan. Sedangkan asisten wasit bertugas membantu wasit utama dan sewaktu-waktu bisa menggantikan wasit utama. Mari kita lanjut. Yang ketujuh adalah metode gol. Metode gol, gol ini adalah proses ketika bola melewati garis gawang. Gol bisa dikatakan sah bila sebelum bola masuk melewati garis gawang tidak ada pelanggaran, offside, ataupun handball oleh pemain. Gol sah sekalipun dilakukan secara tidak sengaja oleh pemain tim sendiri atau gol bunuh diri. Kemudian kita lanjut, yang ke-8 adalah kick off atau tendangan awal. Tendangan pada titik tengah lapangan untuk menandakan dimulainya pertandingan. Di awal pertandingan setelah proses gol atau lanjut pada babak kedua. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 bola masuk dan keluar area lapangan. Maksudnya di sini kondisi di mana bola melewati garis lapangan. Bola out juga bisa terjadi karena wasit menghentikan pertandingan dengan alasan tertentu. Seperti misalnya ada pemain yang cedera. Selanjutnya, bola akan masuk lagi dalam posisi aktif atau on play. Ketika masuk ke dalam lapangan, baik melalui lemparan ke dalam, sepak pojok, ataupun tendangan gawang. Kemudian kita lanjut, yang ke-10 adalah offside. Offside di sini adalah posisi
ketika pemain menerima bola atau operan bola dari rekannya di belakang pemain terakhir tim lawan. Artinya selain kiper. Ketika pemain terjebak dalam posisi offside, maka asisten wasit akan mengangkat bendera di pinggir lapangan. Kemudian yang ke-11, pelanggaran. Pelanggaran adalah tingkah laku pemain yang dianggap kurang etis di dalam pertandingan. Entah itu dalam bentuk fisik, benturan fisik ataupun sikap pemain terhadap wasit ataupun tim lawan maupun juga para penonton. Kemudian yang ke-12, perpanjangan waktu dan adu penalti. Perpanjangan waktu terjadi apabila kedua tim seri setelah usainya waktu permainan. Apabila hasil masih seri di perpanjangan waktu, maka dia akan atau diadakannya adu penalti untuk menentukan siapa pemenangnya. Nah, adik-adik, berikut tips dan trik bermain sepak bola agar kalian bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Oke, adik-adik, kita lanjutkan tips dan trik bermain sepak bola. Nah, ini ada beberapa tips dan trik dalam bermain sepak bola. Yang pertama adalah latihan teknik berulang-ulang. Dengan latihan teknik yang diajarkan berulang-ulang, kamu akan mudah menguasai teknik-teknik tersebut. Sehingga ketika pertandingan, kamu tidak akan lagi canggung dan kamu akan bermain lebih baik. Kemudian yang kedua, pola hidup sehat. Pola hidup sehat penting untuk menjaga performamu di atas lapangan. Dengan makan dan minum yang teratur serta istirahat yang cukup akan membuatmu tampil sempurna di lapangan. Kemudian yang ketiga, uji coba dengan tim-tim yang tangguh. Uji coba dengan tim-tim yang tangguh akan membuatmu lebih terpacu, mengasah skill, dan tentunya kita akan memiliki banyak pengalaman bermain. Kemudian yang keempat adalah disiplin dan pantang menyerah. Disiplin dan pantang menyerah merupakan kunci dari keberhasilan. Ya, jadi disiplin di sini merupakan kunci keberhasilan. Kita harus fokus pada tujuan kita dan jangan pernah menyerah dengan keadaan. Oke adik-adik, semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua agar menjadi pemain yang profesional. Nah adik-adik, itu tadi tips dan trik untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Kita sudah berada di penghujung materi. Baiklah adik-adik, semoga video pembelajaran tadi dapat dipahami dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat di setiap pembelajarannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.